Usia hanya angka, buktikan gacor di laga kemarin. Manajemen berani ambil keputusan cepat untuk rekrut kembali Ciro jadi harapan Bobotoh untuk gantikan Bergwinho yang performanya angin-anginan. Proses WNI-nya jadi keuntungan Persib, slot asing tak berlaku lagi. Apakah ini adalah sinyal kiamat bagi pemain asing Persib yang underperform bakal terdepak dengan pemain lokal top? Jangan sampai terlewat, semua rahasia transfer dibongkar tuntas. Aksi emosional membongkar ketakutan lawan. Yang Cesayuri gagal menahan diri nyaris serang Mark Locke di laga panas. Siapa sebenarnya yang paling tertekan di lapangan? Permintaan maaf Yance, bukti kegentaran tim lain melihat kekuatan mental sang kapten. Jangan berani menantang mental Pangeran Biru. Tonton drama penuh ketegangan ini sekarang. Bobotoh Auto Lega. Asisten Boyan Hodak bicara pedas usai kekalahan laga penuh drama di Malut. Bawa-bawa kutukan jadwal dan hal sensitif ini. Ini bukan kalah biasa, ini adalah peringatan keras. Lawan selanjutnya akan dibuat berlutut. Berita ini akan membuat lawan gemetar. Simak dan pahami betapa gila Persib di mata lawan. Benar-benar berjiwa besar. Tom Hai menggunjang ruang pers. Ungkap satu rahasia besar ini ke Bobotoh. Jadwal dan perjalanan maut jadi musuh terbesar Persib, bukan lawan. Pernyataan ini menampar keras pihak yang merasa sudah unggul. Kalian hanya beruntung saat Persib tampil penuh, bumi akan berbalik. Lihat semua detail pengakuan paling menggelegar. Kode alam dari Ternate. Saatnya Ciro pulang ke Persib. Tangisan Ciro Alves di Ternate bukan drama, tapi kode kepulangan. Malut United harus waspada. Rumor transfer comeback Ciro ke Persib makin panas. Proses WNI Ciro Alves kian dekat. Persib bisa rekrut Ciro sebagai pemain lokal elit tanpa ganggu satupun slot asing. Ini adalah game changer. Konsistensi Bergwinho jadi PR. Bobotoh mendesak manajemen, jual Bergwinho, beli Ciro. Mendapat kualitas bintang tanpa mengorbankan kuota asing sama dengan investasi terbaik. Jangan tunda, Wak Haji Umuh harus gerak cepat memanfaatkan status WNI Ciro dan ikatan emosionalnya. Pulangkan Ciro, Persib siap terbang tinggi di putaran kedua. Ayo Maung! Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh Bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Kepulangan sang mantan di tengah harapan Bobotoh. Waktunya Ciro Alves pulang ke Bandung. Momen tangis haru Ciro Alves usai membobol gawang Persib Bandung tidak hanya menjadi kisah emosional semata, tetapi juga memantik kembali bara api harapan di hati para Bobotoh. Di tengah kekalahan menyakitkan 0-2 dari Malut United, fokus Bobotoh kini beralih. Waktunya manajemen Persib bergerak cepat dan berani untuk membawa pulang Ciro Alves. Spekulasi ini semakin kuat mengingat Persib Bandung akan segera memasuki jendela transfer tengah musim. Isu paling vital yang menjadi dasar harapan Bobotoh adalah kabar yang beredar bahwa proses naturalisasi Ciro Alves menuju status warga negara Indonesia atau WNI sudah mencapai tahap lanjut. Jika Ciro benar-benar menjadi WNI, maka merekrutnya kembali tidak akan mengurangi jatah slot pemain asing yang saat ini sangat berharga bagi Persib. Ini adalah win-win solution yang sangat diidam-idamkan Bobotoh. Mendapatkan kualitas bintang tanpa mengorbankan kuota asing. Aspirasi untuk memulangkan Ciro juga didorong oleh kegelisahan Bobotoh terhadap performa salah satu winger asing Persib saat ini, Bergwinho. Pemain asal Brasil tersebut dinilai memiliki performa yang terlalu angin-anginan. Bobotoh membandingkan kualitas dan mentaliti Ciro Alves yang dikenal gigih, punya fighting spirit tinggi, dan loyalitas emosional terhadap Persib dengan Bergwinho. Ciro terbukti mampu beradaptasi dengan atmosfer Liga Indonesia dan tekanan dari Bobotoh.
Dengan status WNI Ciro yang membebaskan slot asing dan Berguinho yang performanya tidak stabil, ini adalah waktu yang sempurna bagi manajemen untuk mengambil keputusan gila tapi heroik, ujar salah satu komentar Bobotoh di media sosial. Bobotoh melihat kepulangan Ciro bukan sekedar penggantian pemain, melainkan upaya untuk menghadirkan kembali ruh permainan Persib. Air mata Ciro di lapangan diinterpretasikan sebagai sinyal kuat bahwa ikatan emosionalnya dengan Persib masih sangat mendalam. Mendekati Malut United, melakukan negosiasi buyout kontrak yang berani dan cepat sebelum klub lain menyadari keuntungan status WNI Ciro. Kecepatan keputusan, manajer dan pelatih harus segera mengevaluasi Berguinho dan jika perlu melepasnya untuk membuka ruang gaji bagi Ciro yang diperkirakan memiliki nilai kontrak tinggi. Mengamankan status WNI, memastikan dan mempercepat segala proses administrasi yang diperlukan agar Ciro dapat didaftarkan sebagai pemain lokal Persib pada putaran kedua. Tantangan terbesar tentu adalah Malut United. Ciro baru saja didatangkan dengan nilai transfer yang tinggi dan tentu Malut United tidak akan mudah melepas pilar utamanya, apalagi setelah melihat dampak instan Ciro di tim mereka. Namun, jika manajemen Persib berani menawarkan paket kompensasi yang menarik dan memanfaatkan ikatan emosional Ciro, kepulangan sang bintang Brazil yang berpotensi menjadi WNI ini bisa menjadi transfer paling sensasional dan paling dinanti Bobotoh di jendela transfer tengah musim. Gestur emosional yang viral. Yance Sayuri minta maaf usai nyaris tonjok Mark Klok di laga panas Malut United versus Persib. Pertandingan Super League 2025 antara Malut United FC melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Kieraha tidak hanya menyajikan drama 2 gol kemenangan Malut United, tetapi juga menyisakan insiden panas yang langsung viral di dunia maya. Momen tersebut melibatkan winger Malut United Yance Sayuri dan kapten Persib Mark Klok yang nyaris berujung pada baku hantam di lapangan. Insiden terjadi pada menit ke-38 babak pertama saat tensi pertandingan sedang tinggi. Bermula dari perebutan bola yang intens, Mark Klok dalam upaya untuk mempertahankan bola terlibat kontak fisik dengan Yance Sayuri. Klok yang saat itu sedang menggiring bola melakukan tackle yang kemudian mengenai kaki Yance Sayuri, menyebabkan keduanya terjatuh di atas rumput. Reaksi Yance Sayuri pasca terjatuh sangat emosional. Ia segera bangkit dan terekam kamera menunjukkan gestur marah yang sangat jelas. Ia mengepalkan tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah hendak melayangkan pukulan atau tonjokan ke arah Klok yang masih tersungkur. Video rekaman insiden ini menyebar dengan sangat cepat di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Twitter. Netizen, khususnya supporter Persib, Bobotoh, langsung menyerbu akun media sosial Yance Sayuri. Berbagai komentar pedas dan kecaman dilayangkan, menyoroti tindakan Yance yang dianggap tidak sportif dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemain berlabel tim nasional. Beberapa komentar bahkan menyindir Yance dengan sebutan petinju atau pemain boxing. Menyadari kesalahannya dan tekanan besar dari publik, Yance Sayuri menunjukkan sikap kesatria dengan mengambil langkah cepat. Hanya beberapa jam setelah pertandingan berakhir, Yance langsung menghubungi Mark Klok secara pribadi melalui direct message atau DM Instagram. Ia kemudian mengunggah tangkapan layar percakapan tersebut ke Instastory-nya sebagai bentuk permintaan maaf terbuka kepada publik. Dalam pesannya, Yance menuliskan, "Cap, saya pribadi minta maaf buat insiden yang terjadi di lapangan tadi ya. Sekali lagi, saya pribadi minta maaf ya." Mark Klok, sang kapten Persib, memberikan respons yang sangat berkelas. Ia dengan tulus memaafkan Yance Sayuri dan menunjukkan sportivitas tinggi, membalas pesan tersebut dengan ucapan yang menenangkan. "Jangan khawatir kawan, selamat atas kemenangannya." Respons Klok ini juga mendapat pujian dari banyak netizen karena dianggap dewasa dan mendinginkan suasana. Meskipun insiden telah ditutup dengan permintaan maaf dan jabat tangan virtual, aksi nyaris memukul di lapangan tetap menjadi pelanggaran serius terhadap kode etik kompetisi. Kejadian ini berpotensi besar ditindaklanjuti oleh Komite Disiplin atau Komdis PSSI. Komdis akan menganalisis rekaman pertandingan untuk menentukan apakah Yance Sayuri layak dikenakan sanksi berupa denda, larangan bermain, atau keduanya.
Insiden ini menjadi pengingat yang penting bagi seluruh pemain Super League bahwa emosi dan tekanan tinggi dalam sebuah pertandingan harus selalu dikontrol dengan profesionalisme dan tindakan kekerasan fisik meskipun hanya dalam niat tidak dapat ditoleransi dalam sepak bola. Benar-benar berjiwa besar. Tom Haye mengguncang ruang pers, ungkap satu rahasia besar ini ke Bobotoh. Jadwal dan perjalanan maut jadi musuh terbesar Persib, bukan lawan. Di tengah kepedihan kekalahan 0-2 melawan Malut United, panggung konferensi pers justru menjadi saksi bisu pengakuan paling jujur dan paling berani yang pernah diucapkan pemain Persib. Dialah gelandang elegan berdarah Belanda Tom Haye yang tampil tidak sekedar sebagai pemain, melainkan sebagai juru bicara hati nurani Maung Bandung. Haye dengan kepala tegak meski hati terluka, justru memilih jalur transparansi total kepada Bobotoh. Ia tidak mencari alasan, melainkan mengungkap kebenaran mengerikan di balik hasil yang menyakitkan itu. Haye jujur, kami berjuang dengan kondisi di bawah garis walaupun sudah maksimal. Pemain bernomor punggung 33 ini membuka sesi dengan menegaskan komitmen 100% para pemain. Ini adalah cywar terselubung bahwa kekalahan ini bukan karena minimnya niat, melainkan karena situasi yang tidak adil. Kami berusaha semaksimal mungkin, kami berusaha menampilkan permainan terbaik, ujar Haye, menunjukkan bahwa semangat bertarung Maung Bandung tidak pernah padam. Bongkar rahasia besar. Haye ungkap musuh tak kasat mata Persib. Inilah klimaks dari pernyataan Tom Haye. Ia dengan lantang membongkar rahasia internal tim yang selama ini hanya tersimpan di ruang ganti. Musuh terbesar Persib di laga Ternate bukanlah Malut United, melainkan kekejaman jadwal dan logistik yang menggila. Ia secara tegas membenarkan ucapan asisten pelatih Igor Tolik bahwa perjalanan maut Bandung Ternate dan jadwal padat tanpa ampun telah menghancurkan performa tim sebelum mereka sempat berjuang maksimal. Tapi seperti Coach Igor Tolik bilang, ini sangat sulit. Kami harus menempuh perjalanan panjang ke sini, harus mempersiapkan lagi di tengah jadwal yang padat. Haye mengakui kata-kata yang mengandung makna ganda. Kami dikalahkan oleh faktor di luar permainan. Pengakuan ini bukan ngeles, melainkan seruan kebenaran. Tom Haye sedang mengibarkan bendera bahwa performa heroik pemain telah dibatasi oleh kondisi fisik yang dipaksa mencapai batas ambang manusia. Ajakan sakral dari jantung Maung Bandung. Alih-alih meratapi kekalahan, Tom Haye mengubah rasa kecewa menjadi kobar semangat perang. Ia memilih untuk melihat ke depan dan mengirimkan pesan suci kepada kekuatan sejati Persib, Bobotoh. Ia berharap Bobotoh akan menjadi senjata rahasia yang bisa menetralisir semua faktor negatif di laga kandang berikutnya melawan Bhayangkara FC. Untuk Bobotoh, saya tentu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungannya terhadap kami selama ini. Untuk Bobotoh, dukung kami lagi. Pertandingan selanjutnya bermain di kandang. Saya berharap kita lebih bersinergi lagi untuk bangkit demi hasil yang lebih baik. Tutupnya dengan nada penuh harap. Tunggu apa lagi, Bobotoh? Tom Haye sudah membuka hatinya dan meminta dukungan penuh. Saatnya kita tunjukkan bahwa Bobotoh adalah faktor X yang tidak bisa dikalahkan oleh jadwal padat, perjalanan jauh, atau musuh manapun. Bobotoh auto lega. Asisten Bojan Hodak bicara pedas usai kekalahan laga penuh drama di Malut. Bawa-bawa kutukan jadwal dan hal sensitif ini. Panggung Super League pekan ke-12 yang tertunda akhirnya rampung, namun menyisakan luka yang amat dalam. Kekalahan 0-2 dari Malut United di Stadion Kier Raha bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah narasi yang penuh kontroversi, drama, dan dugaan faktor non-teknis yang mengerikan. Ya Bobotoh, Anda berhak kecewa, tapi dengarkan dulu pernyataan mengejutkan dari kubu Maung Bandung. Igor Tolik meledak. Bukan kekalahan, tapi perjuangan melawan segala. Menggantikan Bojan Hodak yang dihukum akumulasi kartu, asisten pelatih Persib Igor Tolik tampil di ruang konferensi pers dengan raut wajah yang bukan sekadar kecewa, melainkan membara penuh amarah.
ia menolak menyalahkan pemain. Sebaliknya, ia seperti menyiratkan bahwa kekalahan ini telah direkayasa oleh faktor-faktor di luar lapangan. Meski secara formal mengucapkan selamat kepada Malut United, nada bicara Tolić jauh dari kata tulus. Ia seolah memberikan selamat kepada tim yang menang karena kelelahan ekstrim lawan mereka sendiri. Pertama, saya mau sampaikan selamat kepada Malut untuk 3 poinnya. Kami tentunya siap untuk pertandingan ini. Kami berusaha bermain sebaik mungkin, ujar Tolić. Nadanya datar, menyimpan cywar terselubung. Sinyal konspirasi. Tolić tidak perlu banyak berkata-kata, terlihat semuanya. Inilah momen yang paling membuat Bobotoh auto lega dan tersulut emosinya. Ketika diminta mengomentari jalannya pertandingan, Tolić dengan dingin melontarkan kalimat yang mengandung suspicion dan understatement yang sangat tajam. Ia tak butuh berteriak karena menurutnya kebenaran sudah terlihat di depan mata. Tentang jalannya pertandingan, tidak perlu banyak berkata-kata, mungkin bisa terlihat semuanya. Lanjut Tolić. Pernyataan ini seakan menunjuk pada sesuatu yang tak tersentuh di lapangan. Apakah ini sinyal bahwa Malut United meraih kemenangan bukan karena kehebatan taktik, melainkan karena Maung Bandung dipaksa bertarung melawan hantu kelelahan dan ketidakadilan jadwal? Bawa-bawa hal sensitif, tudingan pembunuhan energi tim. Di ujung pernyataannya, Tolić akhirnya meledakkan bom kebenaran. Ia secara tersurat menuduh bahwa kondisi Persib sudah dikorbankan sebelum peluit kick-off ditiup. Inilah cywar yang paling sensitif, menyentil pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan jadwal. Tolić terang-terangan menyebut padatnya jadwal dan perjalanan ekstrim Bandung menuju Ternate sebagai kutukan yang menguras habis energi juang Pangeran Biru. Ini bukan lagi sekadar kelelahan, ini adalah pembunuhan energi tim secara sistematis. Menuju ke pertandingan ini, kami banyak menggelar pertandingan dengan tensi berat dan juga perjalanan ke sini yang banyak menguras energi. Saya rasa itu memberikan dampak yang besar bagi kami, pungkas Tolić. Jelas, Persib tidak kalah karena Malut United lebih baik, tapi karena mereka dipaksa bertarung dengan tubuh yang sudah berteriak meminta istirahat. Kebangkitan akan datang. Bobotoh jangan pernah menundukkan kepala. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari kebangkitan. Pernyataan keras Tolić adalah alarm bahwa Maung Bandung kini memiliki api dendam yang akan mereka bawa ke laga berikutnya. Malut United nikmati kemenangan terpaksa ini karena Persib yang sesungguhnya akan segera kembali.